Halo teman-teman semuanya, kali ini saya sangat senang bisa mereview kamera dari OM System lagi, yaitu OM5. Kamera ini sebenarnya dirilis kurang lebih setahun yang lalu, tepatnya di bulan November tahun 2022. Tapi sepengetahuan saya, kamera ini jarang dibahas di media sosial, apalagi dalam bahasa Indonesia. Ngomong-ngomong, teman-teman mungkin lebih familiar dengan nama Olympus daripada OM System. Sebagai informasi, beberapa tahun yang lalu, divisi kamera Olympus sekarang sudah berdiri sendiri dengan menggunakan nama baru, yaitu perusahaan OM Digital Solution. Kamera dan lensa-lensa baru setelah itu akan menggunakan merek OM System. Tapi sebenarnya jiwanya tetap sama dengan merek Olympus yang kalian kenal. OM5 ini adalah kamera dengan sensor Micro Four Thirds dengan resolusi 20 megapiksel dan prosesor TruePic generasi yang ke-9. Prosesor ini cukup cepat untuk komputasional fotografi. Maka dari itu, fotografer bisa memanfaatkan beberapa fitur yang canggih seperti high-res shot, live ND, dan juga foto komposit yang lain. Selain itu, OM5 ini unggul dalam stabilization di body yang dapat mencapai 6,5 stop dan bahkan 7,5 stop dengan lensa-lensa tertentu. Kinerja kamera OM5 ini juga sangat oke, bisa memotret secara kontinu secepat 10 foto per detik dengan menggunakan shutter mekanik dan 30 foto per detik dengan electronic shutter. Shutter mekanik di kamera ini juga kalibernya profesional, maksimumnya 1/8000 detik, yang lebih cepat daripada kamera mid-range yang kurang lebih 1/4000 detik biasanya. Kesan pertama saya tentang kamera ini adalah bodi kameranya yang sangat compact. Dia punya layar putar dan juga jendela bidik. Di bagian atas ada 2 dial yang cukup besar untuk mengganti setting dan tombol-tombol yang kita bisa kustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Sayangnya kamera ini masih menggunakan menu versi yang lama. Padahal di OM1, kamera terbaik dari OM System yang pernah saya review, menunya saya rasa jauh lebih tertata dan enak dilihat. Tapi di sisi lain, bagi yang sudah familiar dan sudah menggunakan kamera Olympus sejak lama, pasti lebih senang dan familiar dengan menu di OM5 ini karena mirip ya. Menu-menu item yang sering kita gunakan juga bisa didaftarkan di halaman My Menu. Untuk melihat dan mengganti setting penting secara cepat, ada Super Control Panel yang bisa kita lihat dan kemudian ganti settingnya dengan menggunakan layar sentuh. Karena konsep kamera ini adalah kamera yang seringkas mungkin, ukurannya yang cukup kecil itu sedikit membatasi. Misalnya, SD card slotnya itu cuma punya 1 dan tidak memiliki headphone jack untuk monitor audio. Dan juga dia masih menggunakan micro USB port, bukan USB-C seperti kamera-kamera terkini. Jadinya agak sedikit lambat dalam transfer data dan mengisi daya baterai. Baterainya juga cukup kecil, hanya bisa motret sekitar 310 foto per cas menurut kipas standar. Tapi dalam pengalaman saya memotret beberapa jam dengan komposisi foto sekitar 90% dan 10%-nya menggunakan computational photography yaitu high-res mode. Totalnya saya bisa mendapatkan kurang lebih 400 foto dan setelah saya cek, baterainya masih ada 2 strip. Jadi kemungkinan besar masih oke untuk 100 atau 200 jepretan lagi. Jadi sebenarnya lumayan juga ya, meskipun baterainya kecil, tapi ketahanannya cukup oke buat fotografi.
Dalam pengalaman saya memotret dengan OM5 ini, autofocus 121 point cross type face detection ini cukup membantu ya, sangat cepat dan tidak ada masalah untuk tracking subjek. Tapi sayang, pilihan untuk subjek detection-nya tidak terlalu banyak, tidak seperti yang ada di OM1. Oh ya, meskipun ukuran bodinya cukup kecil, bodi OM5 ini sudah tahan cipratan air dan juga punya rating loh, yaitu IP53. Kualitas gambar kamera Olympus atau OM System secara umum cerah dengan warna yang lebih saturated atau pekat. Saat saya pasang dengan lensa Pro 8-25 mm dan 25 mm f1.2, saya nilai kualitasnya sangat baik dan sangat tajam serta detail. Di kondisi cahaya yang gelap, misalnya di indoor, stabilization di body ini akan sangat membantu. Asalkan subjek yang kita foto tidak bergerak, kita bisa menggunakan shutter lambat untuk mendapatkan cahaya yang cukup, sehingga subjeknya tetap tajam. ISO yang paling rendah yaitu ISO 200, dan yang paling tinggi 25600. Tapi saya tidak menyarankan untuk menggunakan ISO yang terlampau tinggi ya, misalnya ISO 1600 ke atas. Karena noise atau detail akan berkurang cukup signifikan. Lebih baik menggunakan lensa bukaan besar atau cahaya tambahan seperti flash atau LED jika kita butuhkan. Kualitas foto yang 20 megapiksel ini sebenarnya cukup baik untuk cetak dengan ukuran yang cukup besar, sekitar 60-80 cm tergantung teknik pemotretan dan ISO yang digunakan. Tapi kalau kita butuh resolusi lebih tinggi lagi, kita bisa manfaatkan computational photography. Contohnya high-res mode yang meningkatkan resolusi foto dari yang 20 megapiksel bisa menjadi 50 atau 80 megapiksel. High-res mode ini ada dua mode di sini. Kita bisa handheld, yaitu nanti kita akan dapatkan 50 megapiksel, dan saat pengujian saya diperlukan sekitar 10-15 detik untuk memproses gambar menjadi satu langsung dari kameranya. Idealnya menurut saya lebih bagus tetap kita tempatkan kamera di tripod supaya lebih stabil dan supaya kita bisa mendapatkan resolusi yang lebih tinggi lagi, yaitu 80 megapiksel. Live ND juga tersedia di kamera ini. Tujuannya supaya kita mudah untuk memuluskan air tanpa kita harus memasang filter ND. Di OM5 ini kita bisa pilih tingkat ND-nya sampai dengan 4 stop. Kalau di OM1 yang pernah saya review, itu bisa beberapa stop lebih tinggi. Dan untuk review OM1 sudah saya tayangkan beberapa hari yang lalu, jadi teman-teman bisa simak juga hasil dari live ND-nya seperti apa. Untuk videonya, kamera Olympus atau OM System memang biasanya bukan pilihan utama para content creator yang fokusnya di video. Tapi spek videonya gak jelek juga. OM5 ini bisa merekam video 4K, 24p, dengan didukung perekaman log gamma yaitu OM log 400 gamma. Dan bisa merekam tanpa batas waktu. Dan yang unik, OM5 ini bisa digunakan sebagai webcam dengan mudah, alias tinggal plug and play tanpa harus menginstal aplikasi atau software khusus. Stabilizer Olympus memang salah satu yang paling oke juga nih. Contohnya saat menggunakan lensa 8-25 mm di kondisi yang cukup gelap ya, di indoor, saya dapat menggunakan shutter speed kurang lebih 1 detik
dan kualitas fotonya itu tetap tajam. Dengan stabilizer yang bisa diandalkan, saya bisa menggunakan ISO yang rendah ya, seperti ISO 200, yaitu ISO yang terbaik dari kamera ini. Ngomongin soal lensa, yaitu 8-25mm, lensa ini menurut saya cukup menarik karena mencakupi range ultrawide sampai standar. Kalau kita lihat ekuivalennya di full frame itu 16-50mm ya. Ukurannya juga relatif compact, terbantu karena bukaannya tidak terlalu besar, yaitu f4. Nah, saat kita menggunakan setting bukaan f4, menurut saya hasil fotonya juga sudah tajam. Kualitas foto maksimalnya kita bisa dapatkan kalau kita stop down sedikit ke f5,6. Jadi lensa ini menurut saya sangat serbaguna ya untuk pengguna sistem Micro Four Thirds, untuk pemandangan, arsitektur, sampai potret. Lensa ini desainnya collapsible, jadi saat kita menyimpan, ukurannya itu jadi lumayan ringkas ya, lebih pendek. Tapi minusnya saat kita mau menggunakannya, kita harus putar dulu ya, jadi tidak bisa langsung zoom dan pakai. Selain itu, saya juga sempat mencoba lensa 25mm f1,2. Lensa yang bukannya sangat besar ini cocok banget untuk foto potret atau foto di kondisi low light. Untuk detail juga oke banget untuk produk dan sebagainya. Kalau dalam dunia full frame, lensa ini ekuivalen dengan 50mm yang sangat populer untuk berbagai jenis fotografi pastinya. Dan dengan bukaan f1,2 lebih mudah membuat latar belakang menjadi blur. Di f1,2 ketajamannya di bagian fokus menurut saya sedang-sedang saja. Tapi kalau kita stop down ke f2 atau ke f4 itu akan jauh lebih tajam. Soal kinerja autofokusnya, kamera ini bisa mendeteksi wajah dan mata jika kita cukup dekat dengan subjek, dan secara umum bisa mengikuti subjek atau tracking dengan cukup cepat dan gesit. Tapi jika wajahnya tertutup, misalnya ada angin kemudian sebagian dari wajah itu tertutup dengan rambut atau hal-hal yang lain, autofokusnya suka bingung dan kehilangan fokus sampai wajah terlihat kembali. Kecepatan foto berturutnya menurut saya cukup keren untuk kamera sekecil ini. Tidak sulit untuk mendapatkan momen terbaik dengan foto continue 10 foto per detik ya. Ini udah kategori profesional ya kalau di zaman kamera DSLR dulu. Untuk subjek yang tidak terduga dan kita nggak bisa atur ya seperti satwa liar, ada fungsi yang namanya Pro Capture, di mana kamera terus-menerus merekam gambar. Dan saat kita menekan tombol shutter, kamera akan berhenti dan kita bisa memilih puluhan foto yang sudah diambil kamera sebelumnya. Otomatis kita tidak akan kehilangan momen. OM System OM5 ini termasuk kamera mirrorless kelas menengah dan dijual dengan harga 19,5 juta. Dan di kisaran harga 15-20 juta, itu sebenarnya banyak sekali kamera-kamera yang tersedia di pasaran. Jadi saingan dari kamera ini sangat banyak. Tapi menurut saya yang memilih OM5 ini salah satunya adalah penggemar Olympus yang mencari kamera untuk upgrade dari kamera mereka yaitu EPL atau PAN. Selain itu, bisa jadi fotografer yang menginginkan sistem kamera yang sekompak mungkin baik dari segi kamera dan juga koleksi lensanya. Selain itu, juga fotografer yang tidak mau mengkompromikan soal kinerja dan ketahanan bodinya dari cuaca buruk dan air. Ngomongin soal ekosistem lensanya, sistem Micro Four Thirds ini termasuk pionir di dunia kamera mirrorless, sehingga lensa-lensanya sudah sangat banyak. Bukan hanya dari Olympus, tapi juga ada yang dari Lumix dan juga berbagai pabrikan pihak ketiga. Dengan prosesor yang cepat, OM5 ini juga punya keunggulan di computational photography, yang menurut saya cukup praktis digunakan. Dan juga sistem stabilizer ini cenderung lebih baik daripada kamera-kamera merek yang lain. Kelemahannya, ya karena dia menggunakan sensor yang relatif kecil, Micro Four Thirds, maka kita harus lebih hati-hati dalam menggunakan ISO yang tinggi. Dari karakter kamera OM5 ini, saya rasa kamera ini akan sangat cocok untuk fotografer yang membutuhkan sistem kamera yang compact untuk berbagai jenis kondisi pemotretan, misalnya untuk street, nature, landscape, dan juga action fotografi. Demikian apa yang saya bisa sharing tentang karakter dari kamera OM System OM5 yang menurut saya sangat unik. Mudah-mudahan info yang saya sampaikan itu bisa memuaskan dan kita akan ketemu lagi di review berikutnya.
Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.